Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini saya akan menggantikan Ibu Dia. Jadi sesi yang kedua untuk mata kuliah perancangan alat proses 2 saya yang akan, mengampunya setelah di sesi yang pertama Bu Dia telah memberikan materi. Baiklah kalau pada 8 pertemuan pertama dengan Bu Dia kalian sudah membahas tentang reaktor ya, maka pertemuan dengan saya kita akan mulai lagi dengan, eee, pokok bahasan menara destilasi. Oke, sebelumnya kita mungkin Bu Dia sudah pernah sampaikan sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan pertama dengan saya ini saya cuman akan me sedikit apa yang telah disampaikan Ibu Dia tentang perancangan, menara destilasi. Destilasi sudah kalian tahu, adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau yang disebut dengan volatilitas dari suatu bahan. Jadi, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan, di mana zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih lebih dulu. Jadi konsep dari menara destilasi itu adalah pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan titik didihnya ya. Oke. Nah, metode ini termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan massa, di mana penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Nah, biasanya model yang dipakai itu adalah hukum dari Gould-Dalton tentang keseimbangan uap cair. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya akan review sedikit saja tentang ini. Kemudian jenis-jenis destilasi mungkin Bu Dia juga sudah sampaikan. Jadi ada destilasi sederhana, ada destilasi fraksinasi sebagaimana halnya dengan pemisahan minyak bumi ya. Kemudian ada destilasi uap yang biasa digunakan untuk senyawa-senyawa produk-produk seperti parfum itu biasanya menggunakan destilasi uap. Kemudian ada destilasi vakum di situ untuk senyawa yang tidak stabil, di mana senyawa tersebut dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya. Jadi ada beberapa jenis destilasi, destilasi sederhana, kemudian destilasi vakum, destilasi fraksionasi, kemudian destilasi uap. Nah, bagaimana langkah-langkah perancangan menara destilasi? Saya juga akan mereview sedikit, mungkin Ibu Dia juga sudah pernah sampaikan. Yang pertama adalah menentukan derajat pemisah yang diinginkan. Berapa persen produk atas yang diinginkan dari sebuah proses dalam menara destilasi. Tentu saja tergantung pada spesifikasi produk yang ingin kita hasilkan. Apakah nanti produk atasnya disyaratkan 99% atau 98% atau cukup 80%. Nah, itu harus kalian tahu dulu. Jadi yang pertama adalah menentukan derajat pemisah yang diinginkan. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih kondisi operasinya. Apakah, menara destilasimu itu ingin beroperasi secara batch ataukah continue? Kemudian tekanan operasinya berapa, suhunya berapa. Itu yang dimaksud dengan, kondisi operasi. Yang ketiga, memilih jenis peralatan kontaknya. Nah, menara destilasimu itu tipenya nanti tipe apa? Apakah mau plate to plate ataukah tipe yang packing? Nanti kita akan bahas yang seperti apa sih yang menara destilasi tipe plate to plate atau yang tipe packing seperti apa. Langkah yang keempat dalam perancangan menara destilasi adalah menentukan stage atau tingkat dan reflux yang dipersyaratkan.
Jadi, kalau misalnya MD-mu itu tipenya adalah plate to plate atau tray, maka nanti kalian akan menghitung berapa plate yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan menentukan stage atau tingkat dan reflux yang dipersyaratkan. Kemudian setelah kita tahu berapa plate yang digunakan, kita juga harus menentukan dimensi kolomnya. Dimensinya meliputi apa saja? Di situ meliputi diameter kolom dan juga jumlah stage yang sesungguhnya, kemudian juga tinggi kolomnya. Yang keenam, merancang bagian dalam kolom tadi. Jadi selain dimensi kolom menara destilasinya yang meliputi tadi diameter kolom dan juga tinggi kolom, kalian juga harus merancang bagian dalamnya. Bagian dalamnya apa? Kalau tipenya adalah menara destilasi tipe plate atau tray, maka kalian harus merancang plate-nya jenisnya apa, bahannya apa, dimensinya berapa. Kemudian distributor, kalau misalnya menara destilasimu itu adalah tipe packing, maka dia perlu dipasang distributor. Kemudian penunjang packingnya, itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah perancangan mechanical design-nya. Itu vesselnya, bahannya apa, ketebalannya berapa, kemudian juga ada internal fittings-nya itu ya, juga dirancang sebetulnya. Cuman nanti, di PAP 2 tidak akan sampai pada yang internal, fitting. Oke lanjut. Nah ini adalah gambaran, proses destilasi secara kontinu. Jadi kolom destilasi itu seperti ini. Saya nggak tahu kalian kerja di mana ya, di mana aja saya nggak tahu. Yang jelas mungkin sudah pernah menemui, kolom destilasi di unit kerjanya masing-masing. Ini gambaran destilasi kontinu seperti ini. Jadi ada kolom di sini, kemudian ini adalah tipenya kebetulan ini yang digambar ini adalah plate to plate atau tipe tray, digambarkan dengan seperti ini. Kalau tipe packing ya seperti menara absorber, jadi cuma ada bahan isian. Ini adalah, tipe tray. Kemudian, feed-nya, umpannya nih kebetulan masuk di tengah-tengah kolom, kemudian di bagian bawah kolom ini ada dipasang di boiler. Kemudian ini bottom produknya, kemudian di bagian atas ini ada kondenser untuk menguapkan uap, untuk mencairkan, uap yang ada dalam menara destilasi, kemudian di sini ada top produknya yang diambil sebagai produk atas, kemudian sebagian ada yang dimasukkan kembali ke, dalam menara destilasi untuk menjaga keseimbangan uap cair di dalam menara destilasi ini. Nah, jadi dalam menara destilasi ini terjadi keseimbangan uap cair di mana, eee uapnya akan naik ke atas, dari bawah ke atas, uapnya naik dari bawah ke atas, kemudian uap ini akan dikondensasikan oleh kondensor sehingga dia berubah fase dari uap menjadi cair. Nah, cairan ini, sebagian direfleks ke dalam menara destilasi, turun ke bawah, sebagian lagi diambil sebagai top produknya. Nah, cairan yang turun ke bawah ini akan terus turun ke bawah. Kemudian tadi dalam sini kan mesti ada keseimbangan uap dan cair. Jadi cairan yang turun ke bawah, kemudian di sini sebagian diambil sebagai top produk, sebagian uapkan cairannya menjadi uap, uapnya kembali naik ke atas dan begitu seterusnya. Jadi itu adalah mekanisme yang terjadi dalam, menara destilasi. Jadi dalam kolom ini, sepanjang kolom ini, di tiap-tiap plate akan selalu terjadi keseimbangan uap cair yang nanti perhitungannya menggunakan, rumus hukum Raoult and Dalton. Oke ya. Ini istilah-istilah dalam menara destilasi ada volatilitas, kemampuan suatu zat untuk menguap, kemudian ada kondensat, itu adalah cairan yang dikondensasikan dari uap, kemudian ada destilat, ada feed, itu adalah umpan yang masuk dalam kolom destilasi, feednya itu nanti yang masuk itu macam-macam komposisinya macam-macam, kemudian kondisinya juga macam-macam, ada uap jenuh, ada cair jenuh, macam-macam.
Kemudian ada bottom product, produk bawah itu yang diambil produk yang diambil sebagai produk bawah, kemudian top produknya itu produk atas, kemudian ada reflux. Reflux itu apa? Nanti kita akan bahas di, materi selanjutnya. Nah, untuk menangga destilasi kalian bisa, menggunakan referensi buku Carlson and Richardson. Nanti bisa dicari di apa, di online bisa dicari ya. Jadi ada buku pegangannya, handout-nya, itu adalah Carlson and Richardson. Volume Chemical Engineering Design kalau nggak salah, volume ke-6. Oke, itu untuk menangga destilasi, reviewnya dulu, kita belum sampai ke perancangan ya, karena ini sebetulnya, untuk, PAP 2, fokus kita adalah pada perancangan ini, perancangan dimensi kolomnya, kemudian perancangan platnya, jadi poin ke-5 sampai dengan poin ke-7 itu adalah, bagian dari bagian dari, materi PAP 2. Nah, untuk poin pertama sampai poin ke-4, perhitungan-perhitungan itu sebetulnya ada di mata kuliah operasi pemisahan bertingkat. Oke, kita lanjut, ke video selanjutnya ya.